Halo, balik lagi dengan Kang Mehmet di sini di ALT. Oke, jadi buat sekarang kita lanjut ke upgrade. Nih, upgrade PC yang kemarin kita bikin videonya, PC SFF atau Small Form Factor. Mungkin ada yang belum tahu gitu kan, untuk PC-PC yang kayak gini namanya apa, yaitu PC Small Form Factor. Kenapa dibilang kayak gitu? Karena ukurannya sendiri compact, lebih tepatnya lebih tipis. Oke, jadi buat sekarang kita mau upgrade nih. Kira-kira untuk PC-PC branded kayak gini, upgrade yang pertama apa sih? Sebenarnya bukan hanya untuk PC kayak gini ya. Hampir semua PC yang pertama kalian upgrade biasanya yang disaraninnya itu ganti pakai SSD. Nah, ini yang pertama gitu kan. Terus selanjutnya, seudah ganti SSD, apa aja sih yang harus kita ganti lagi? Nah, karena ini RAM hanya 2 GB, artinya kita harus mengupgrade atau menambah kapasitas RAM-nya. Nah, saya berniat untuk mengganti mengganti 2 GB ini dengan 2 keping RAM 4 GB. Oke, jadi ini mau buat pasang di situ. Nah, untuk RAM sendiri, kalian bisa pilih pasang 8 GB ya, kayak gini lah ya, antara 8 sampai 16, karena buat sekarang umumnya menggunakan RAM dengan kapasitas tersebut. Nah, selanjutnya apa aja yang harus diganti, yaitu ini, bukan diganti sih, lebih tepatnya ditambah gitu kan, yaitu graphic card. Nah, di sini saya menambahkan Nvidia GT 1030, ini dari Gigabyte. Nah, kebetulan saya punya bracketnya, saya ini beli second ya, dapat punya bracketnya, jadi ya saya pasang di sini buat kita coba di komputer ini. Oke, jadi buat sekarang kita coba buat pasang aja dulu semua partnya, terus setelah itu kita coba buat tes dan sejauh gimana kita dapat peningkatannya. Oke, kita bongkar dulu. Oke, jadi buat sekarang kita coba bongkar dulu buat kita upgrade part-partnya yang tadi kita pilih gitu kan. Oke, yang pertama kita cabut RAM dulu yang nggak bakalan kita pakai gitu kan. Ini kan yang 2 GB aja. Kita cabut, terus kita tambah SSD. Nah, ini kan SSD-nya. Terus kita siapin RAM. Ini RAM yang tadi. Terus VGA-nya kita siapin. Ada yang kurang, yaitu kabel SATA. Kabel SATA tuh kabel SATA di mana ya? Kemarin tuh banyak. Oke, bentar. Oke, jadi ini gara-gara kebanyakan barang. Nah, ini nih kabel SATA ya. Nah, terus di sini kebetulan kan si power SATA-nya ini dia cuma ada 2. Jadi kita harus pakai splitter. Oke. Nah, nanti kalian butuh, nah ini nih, splitter buat kabel power SATA. Nah, jadi dari 1 ke cabang 2. Nah, ini saya nyambunginnya dari yang ke DVD drive sama SSD ya. Kebetulan kan kalau DVD drive itu jarang dipakai. Jadi powernya juga ya emang nggak terlalu gede sih. Oke.
Oke, kita pasang. Kabel SATA kita pasang. Nah, untuk kabel SATA, ini kan tempat buat SSD gak ada ya sebenarnya ya. Paling mentok-mentoknya antara di harddisk atau kita coba pasang di sini. Nah, kita bikin custom aja deh. Yang penting masuk. Oke, kita coba pasang buat di sini. Kebetulan ini ada buat baut sih, cuman bukan buat baut ini ya, SSD ya. Oke, kayaknya bisa deh. Takutnya udah dipasang tapi gak muat dong. Oh, kita gantung aja lah. Kita pakai ini aja ya. Ini apa namanya tuh? Kabel buat pengikat tuh. Ya, kabel TIS bisa mungkin kita bilang ya. Pakai kabel TIS juga bisa kalian. Oke, potong dulu biar agak pendek. Oke, udah cukup lah gini juga, gak masalah. Soalnya ini ketahan nih sama kabel SATA yang di sini. Oke, terus kita lanjut pasang kabel SATA-nya. Oke, tambah kabel power. Oke, udah. Cukup. Sekarang yang agak sempit ini pasang RAM. Oke. Oke, udah kepasang semua. Sekarang yang terakhir yaitu pasang graphic card. Nah, ini tinggal dibuka dulu. Nah, ini gak bisa mentok ya. Cuman, ntar. Nah, bagian ini kan sempit loh. Kalian harus dirapiin dulu. Karena nanti fan-nya takutnya malah ketutup. Atau justru nyangkut gitu. Meskipun ini gak ada lubang ya di sebelah sini nih. Di bagian bawah tuh gak ada lubang. Cuman ya karena ini GTX 1030 malahan ada yang pasif. Jadi it's okay. Gak masalah. Coba pasang. Udah pas. Sini gak ada yang kehalang. Oke, kunci. Oke, udah beres. Sekarang tinggal pasang tadi yang depannya ya. Oke, untuk pengetesan pertama kita cek di Cinebench R15. Nah, untuk di Cinebench R15 ini kita mendapatkan CPU score sebanyak 334 CB. Oke, sedangkan di 3D Mark Firestrike kita mendapatkan skor 3032. Oke, sedangkan selanjutnya kita di 3D Mark Time Spy mendapatkan skor 1132. Oke, selanjutnya kita pengujian di game yang kemarin kita coba. Cuman sekarang settingannya kita ubah ke settingan ekstrim gitu kan. Nah, di scene ini kita mendapatkan FPS yang cukup besar ya, yaitu di atas 100 ya, sekitar 110, 105, 116 ya, sekitar segitu. Intinya ya cukup tinggi gitu. Nah, di scene saat bertarung juga ini dapat FPS-nya cukup lumayan ya. Karena udah dapat FPS di atas 60 bahkan 80-an. Nah, harus diingat bahwa ini settingan paling tinggi di resolusi Full HD. Oke, sekarang kita coba di game Sleeping Dog. Ini kita settingan diatur ke ekstrim dan resolusi Full HD. Sedangkan kemarin kan kita dapat FPS-nya itu benar-benar kecil gitu kan.
Nah, sekarang kita di scene ini mendapatkan FPS di atas 60 FPS. Ini settingan paling tinggi ya, ingat. Jadi kalau misal kalian pengen FPS lebih tinggi lagi, bisa kalian antara ganti settingannya atau kalian turunin resolusinya. Oke, sekarang kita coba juga di game yang kemarin juga ya, Assassin's Creed Rogue atau Rogue gitu kan. Nah, di settingan grafisnya kita coba di resolusi Full HD. Nah, terus untuk settingannya nanti kita coba di setting ke rata kanan ya. Oke, sekarang kita udah ada di in-game. Kita dapat FPS di sekitar 40-an. Ini termasuk playable ya. Ingat lagi bahwa ini kita setting di rata kanan di resolusi Full HD. Jadi untuk kalian yang pengen dapat FPS di 60-an atau lebih, itu kalian bisa setting lagi di settingannya. Admit it, I nearly had you. Nearly counts for nothing, Shay. Oke, selanjutnya kita cek di GTA 5 dengan resolusi Full HD dan settingan normal. Kira-kira dapat berjalan apa enggak? Nah, ini kita coba jalanin keluar. Nah, di sini kita dapat FPS di sekitar 60 sampai 70-an ya tadi ya. Oke, sekarang kita coba di benchmark bawaan dari GTA 5, kita dapat FPS-an di 60. Nah, di sini ini kita dapat di sekitar 70-an ya. 70 sampai 80. Oke, jadi kita dapat FPS yang terbilang sangat playable untuk memainkan GTA 5 ini. Di area ada FPS mungkin emang agak turun ya di sekitar 40-an, cuman secara gameplay ini masih playable, tidak sampai mengganggu permainan gitu. Oke, selanjutnya kita ada di game Forza Horizon 4. Di sini kita dapat FPS yang sebenarnya masih playable ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sebelah kiri itu kita setting di settingan low di resolusi 720p. Nah, sedangkan yang sebelah kanan itu di settingan very low. Jadi untuk FPS-nya sendiri sebenarnya masih di atas 30 alias masih playable gitu kan. Cuman kalau misalnya kalian pengen agak lebih dari 30 fps, kalian bisa setting di very low mungkin gitu.
Oke, selanjutnya kita cek di game Rise of Tomb Raider. Kita dapat FPS waktu awal itu di sekitar 60-an ya. Nah, mulai ada scene yang agak rame, FPS agak turun ke sekitar 40-an. Nah, pada scene ini juga sama FPS di sekitar 40-an. Oh ya, untuk settingan ini ada di settingan di 720p, settingan low ya. Dan masih playable. Oke, selanjutnya kita cek di PUBG Steam. Ini kita settingan di resolusi 720, kita set di 768 tepatnya. Nah, untuk settingan ini very low ya. Kita dapat FPS di 70-80-an. Nah, cuman ini kadang ada drop sampai ke 50 FPS. Nah, untuk scene outdoor FPS mungkin agak lebih turun ya, jadi sekitar 40-50-an. Cuman untuk ini kalian bisa akal-akalin lagi lah, macam kayak jarak pandang atau ininya kalian setting aja agak lebih rendah, biasanya FPS-nya itu bakalan agak lebih tinggi. Atau kalian bisa setting render scale-nya lebih rendah lagi. Oke, game selanjutnya yaitu Apex Legends. Nah, di sini kita dapat FPS ya playable, cuman nggak enak buat kompetitif sebenarnya. Yaitu di sekitar 40 sampai 50-an. Cuman ini saya mainin di resolusi 900p ya. Kalian tinggal setting-setting lagi aja biar settingannya bisa dapat FPS yang tinggi. Cuman karena saya gak pengen terlalu burik, makanya saya setting ya agak dicampur gitu. Hitungannya ini low, cuman bukan very low. Oke, sekarang kita ada di game Valorant. Dengan settingan rata kiri kita dapat FPS di atas 100 FPS. Nah, ini kita setting rata kiri di resolusi Full HD ya. Oke, sekarang kita coba settingannya ubah ke rata kanan. Cuman di sini anti aliasingnya pakai apa enggak ya? Oke, kita udahlah pakai dulu. Dapat FPS-nya itu di 50-an, agak kurang sih. Nah, anti aliasing kita nonaktifin. Kita dapat FPS di 80-an. No more charges left. Nah, ini cukup mantap ya. Di 80-an berarti masih cukup kompetitif. Enemy spotted A. Oke, jadi setelah kita bongkar-bongkar dan kita tes, ternyata dari segi peningkatan itu kalian bisa lihat tadi di video sebelumnya, bukan video sebelumnya, section atau adik sebelumnya tadi, kalau kita udah ngetes bahwa dia bisa berjalan untuk di game-game tertentu gitu kan, secara cukup lancar. Nah, hanya saja buat kalian yang emang pengen upgrade PC model kayak gini, yang SFF gini gitu kan, kalian pasti ada limitasi nanti, macam kayak biasanya PC model kayak gini itu punya power supply yang kecil atau kapasitasnya kecil dan tidak mempunyai apa itu tuh namanya tuh pin power buat ke graphic card. Nah, itu yang pertama gitu kan. Terus untuk storage bisa kalian lihat juga tadi kan, ini power supply hanya punya 2 slot
power SATA. Artinya ya hanya ada 2 yang bisa di power. Padahal di motherboardnya sendiri itu bisa sampai 4 slot SATA. Nah, kita bisa ngakalinnya dengan pakai splitter atau justru kita pakai power supply lain yang lebih gede. Cuman ya agak muat dia sih. Oke, paling solusinya barengan mata lagi. Berisik. Oke, jadi buat kalian yang emang tadi apa sih? Kendalanya power supply. Nah, power supply-nya kalian bisa ganti selama pin power motherboard-nya itu sama ya. Yang standar itu kan 24 pin. Nah, sedangkan ini hanya 12, kalau nggak salah 12 pin. Kalian kalau misalnya yang model kayak gini harus menambahkan adapter untuk nanti power supply-nya. Tapi konsekuensinya kalian nggak bisa pakai casing yang ini. Kalian harus ganti casingnya. Oke, terus permasalahan selanjutnya yaitu sekarang motor lagi. Oke, permasalahan selanjutnya yaitu dari PGA. Karena ini si power supply nggak punya pin power, otomatis graphic card-nya itu harus yang tanpa pin power. Nah, selain itu, karena posisi slot graphic card-nya itu yang paling luar, dan ini hanya ada 2 slot ya. Nah, kebetulan graphic card-nya itu bisa dipasang di slot kedua. Artinya, kalian hanya bisa menggunakan single slot GPU. Nggak bisa buat yang GPU dengan slot 2. Nah, itu kelemahannya. Jadi, buat kalian ya pintar-pintar lah buat upgrade-nya kayak gimana. Cuman kalau misal ini ya, saya sih paling aman GTX 1030 mungkin ya, yang ya saya tes di sini gitu. Karena kalau misal lebih dari itu, takutnya dari power udah gak kuat, terus dari slot juga udah jelas ya, itu gak akan muat. Nah, jaga-jaga buat itulah. Jadi si power supply juga gak terlalu apa ya istilahnya tuh, memberikan daya terlalu tinggi gitu, jadi gak perlu kayak gitu. Jadi si PC-nya nanti tetap bakalan masih aman, harusnya pasti aman ya. Oke, jadi mungkin segitu aja video kali ini. Saya Kang Mehmet pamit, bye.